Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS 2021, yaitu tentang materi penalaran analitis. Nah, di sini biasanya banyak sekali dari rekan-rekan gitu ya yang memang kesulitan dalam menjawab soal yang berhubungan dengan penalaran analitis. Kenapa? Karena biasanya yang pertama, soal yang diberikan itu lumayan panjang, atau biasanya kita diberikan teks dan teksnya itu cukup panjang dan kita diminta untuk menganalisis atau memberikan suatu kesimpulan dari teks yang diberikan tersebut gitu ya. Nah, di sini saya akan bagikan triknya. Biasanya di soal-soal yang berhubungan dengan penalaran analitis pasti ada kata-kata lebih tinggi atau lebih cepat, lebih pintar gitu ya, atau lebih cermat. Nah, di sini kata-kata itu bisa kita ganti. Jadi untuk mempermudah kita, kata-kata lebih tinggi, lebih cepat, lebih cermat, lebih hemat misalnya, itu kita ganti menjadi tanda besar. Jadi sesuatu yang lebih, apakah dia lebih tinggi, apakah dia lebih hebat, itu kita ganti dengan tanda besar. Tetapi sebaliknya, misalkan lebih lambat, lebih lambat, kemudian lebih ceroboh misalnya, atau lebih rendah misalnya, itu kita ganti dengan tanda kecil. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita melakukan penalaran terhadap soal atau teks yang diberikan. Nah, kita lihat ya untuk soal yang pertama. Dalam suatu ujian, nilai Rara lebih tinggi daripada Sita. Nah, jadi nilai Rara katanya, nilai Rara itu lebih tinggi, berarti lebih besar daripada nilai Sita. Kita baca lagi, Reni mendapat nilai tertinggi. Nah, karena Reni sini tidak ada pembandingnya, kita tulis saja Reni itu nilai tertinggi. Oke, nilai tertinggi. Karena pembandingnya tidak ada. Kemudian yang berikutnya, Joko lebih tinggi daripada Rara. Joko dia lebih tinggi daripada Rara. Kemudian Sinta mendapat nilai lebih rendah. Jadi Sinta nilainya lebih rendah, berarti kecil dibandingkan dengan Rara. Gitu ya. Tetapi lebih tinggi daripada Sita. Nah, jadi Sinta itu dia lebih rendah dibandingkan Rara, atau Sinta ini nilainya tetapi dia lebih tinggi dibandingkan dengan Sita. Oke, sekarang kita akan buat hubungannya berdasarkan tanda besar, kecil yang sudah kita buat tadi. Kita mulai ya. Di sini karena yang diminta, kita baca dulu yang diminta apa? Urutan kelima anak berdasarkan nilai dimulai dari yang tertinggi. Siapa yang tertinggi di sini? Yang tertinggi di sini adalah Reni. Ya, Reni ini yang paling tinggi. Nah, sekarang kita tulis Reni ini lebih tinggi gitu ya. Artinya dia lebih besar dari teman-temannya yang lain. Kemudian kita lihat lagi di sini. Di sini ada Rara. Rara itu lebih besar daripada Sita. Kita tulis di sini Rara lebih besar daripada Sita. Nah, kita lihat lagi di sini, Joko ternyata lebih besar daripada Rara. Kalau Joko lebih besar daripada Rara, berarti kan Jokonya harusnya di sini ya. Reni. Nah, berarti kan Jokonya harus di sini karena Joko itu lebih besar daripada Rara. Tadi Rara lebih besar daripada Sita. Oke, kemudian, nah ini sudah ya. Oke, kita tanda yang sudah. Kemudian Sita, nah Rara. Jadi kalau kita bacanya, ini kan Sinta lebih besar daripada Rara. Atau Sinta lebih besar daripada si Sita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Sinta itu atau Rara itu lebih besar daripada Sinta. Kemudian Sinta itu lebih besar daripada Sita. Jadi Sinta ini karena dia lebih besar daripada Sita, maka ini bisa kita tulis ulang, Reni besar dari Joko, besar dari Rara. Nah, Sita tidak mungkin di sini ya posisinya karena ada Sinta yang nilainya lebih besar daripada Sita. Jadi di sini lebih besar daripada Sinta, gitu ya. Lebih besar. Nah, Sinta itu tadi lebih besar daripada si Sita. Nah, ini juga Sinta atau Rara. Nah, jadi kalau bacanya bisa dari belakang juga, Rara lebih besar daripada Sinta. Kita cek ya, betul ya, Rara lebih besar daripada Sinta. Nah, ini adalah urutan untuk
atau urutan dari kelima anak tersebut yang mendapatkan atau berdasarkan nilai yang tertinggi. Siapa saja? Ada Reni, ya, ada Joko, ada Rara, ada Sinta, ada Sita. Ya, jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, E, K. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu Reni, Joko, Rara, Sinta, dan Sita. Oke, kita latihan lagi ya. Untuk soal yang kedua masih dengan teks yang sama. Oke, untuk soal yang kedua katanya jika ada siswa tambahan. Nah, katanya jika ada siswa tambahan. Oke, ini kita tulis ulang ya. Tadi urutannya adalah kita dapatkan ya, dari yang tinggi itu ada Reni, kemudian ada Joko, kemudian ada Rara, kemudian ada Sinta, kemudian ada Sita. Nah, katanya jika ada siswa tambahan, Tono dan nilainya di antara. Jadi siswa tambahannya itu ada Tono dan nilainya itu di antara Rara dan Sinta. Nah, karena dia berada di antara, kita bisa langsung tulis ya, Reni besar dari Joko, besar dari Rara, besar dari, kalau di antara Rara dan Sinta berarti kan posisinya di sini ya, Tono, kemudian baru Sinta, kemudian baru Sita. Nah, pertanyaannya adalah apa katanya? Tono dan nilainya di antara Rara dan Sinta. Maka yang berada di urutan keempat adalah, nah, yang berada di urutan keempat siapa? Nah, langsung ketebak ya, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A. Nah, gampang ya. Sekarang kita latihan lagi untuk soal yang ketiga. Oke, baik. Sekarang kita coba lagi untuk soal yang ketiga dan soal yang keempat. Nah, jadi kita akan latihan lagi ya untuk soal-soal penalaran analitis ini. Jadi kuncinya memang kita harus banyak latihan, mengerjakan soal-soal tentang penalaran analitis supaya membiasakan kita dengan soal-soal penalaran analitis. Jadi mempermudah kita juga nanti untuk menjawab soal, karena biasanya soal-soal yang dikeluarkan setiap tahunnya itu rata-rata adalah soal sebenarnya yang memiliki tipe yang sama. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang ketiga. Nah, ini saya sengaja pilihkan soal yang, kita mulai dari soal yang narasinya atau teksnya tidak terlalu panjang ya. Tujuannya kita sambil latihan, kita mulai dari yang paling sederhana. Nanti kalau kita sudah bisa atau sudah akrab ya dengan bahasa-bahasa soal-soal tentang penalaran analitis, nanti kalaupun diberikan narasi atau teks yang panjang, kita udah tahu trik yang apa yang harus kita lakukan. Oke, kita langsung lihat untuk soal yang ketiga. Katanya Ali lebih cermat daripada Budi. Nah, kita langsung tuliskan. Nah, Ali, kita gunakan simbol saja. Ali lebih cermat, berarti lebih besar ya daripada si Budi. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Siapa yang lebih ceroboh? Ali tadi. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi Ali ini lebih ceroboh daripada Denny. Kalau lebih ceroboh, berarti kecil ya. Kemudian Mardi lebih cermat. Nah, Mardi lebih cermat dibandingkan dengan Denny. Katanya urutan dari yang paling cermat adalah, nah kalau urutan yang paling cermat berarti kita mulai dengan tanda yang, artinya kita harus mencari tanda besar semuanya. Artinya gini, karena yang ditanyakan paling cermat. Oke, kita tandai ya, paling cermat. Kita mulai ya buat hubungannya. A, tadi si Ali itu kan besar dari si, lebih cermat dari si Budi, atau A besar dari B. Oke, berikutnya katanya di sini A ini lebih kecil dibandingkan dengan si D ini, tadi Denny ya. Oke, A ini lebih kecil dari Denny. Atau kalau kita tuliskan D lebih besar dibandingkan dengan A. Kalau kita baca dari belakang ya, D besar dari A. Kalau bacanya dari depan atau dari kiri, A kecil dari D. Kalau dari belakang, D besar dari A. Nah, karena D besar dari A, kita tuliskan di sini D besar dari A. Oke, kita tadi yang sudah ya. Ini juga sudah. Nah, kita baca lagi di sini. M besar dari D. Kita tulis lagi M besar dari D. Nah, kenapa yang kita ambil adalah tanda yang besar? Karena yang diminta adalah paling cermat. Makanya kita harus
yang kita pilih itu yang lebih besar, semuanya besar ya, besar, ini juga besar, semuanya dalam tanda besar. Nah, kita sudah dapatkan hubungannya. Oke, kita sudah dapatkan hubungannya, yaitu M artinya Mardi lebih cermat dibandingkan Denny, Denny lebih cermat dibandingkan Ali, Ali lebih cermat dibandingkan dengan Budi. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A. Nah, gampang ya. Sekarang kita coba lagi soal yang keempat. Kita latihan lagi. Anton berlari lebih cepat daripada Indra. Nah, oke, kita tulis ya. Anton lebih cepat berlari dibandingkan dengan Indra. Kakak, nah kakak berlari lebih lambat. Nah, ini kakak berlari lebih lambat. Nah, gitu ya, lebih lambat daripada Ivan. Nah, oke, ini kita tadi ini ada Indra. Nah, biar tidak salah ya, ini ada Ivan. Oke, kemudian Ivan berlari lebih lambat. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Rino, atau kita simbolkan dengan R. Daripada Rino. Kemudian katanya lagi Indra. Nah, Indra berlari lebih cepat. Oke, Indra berlari lebih cepat dibandingkan dengan Rino. Katanya urutan yang paling benar mulai dari yang terlambat. Kalau yang ditanyakan adalah yang terlambat, berarti kita harus cari ganti ya tanda. Kalau tadi kan kalau pada soal nomor 3 paling cermat, berarti tandanya harus besar, besar, besar. Kalau paling terlambat itu kan kecil ya, berarti kita harus tuliskan kecil, kecil, kecil. Kita boleh cari dulu yang kecil yang mana. Oke, di sini ya ada A kecil dari Ivan. Boleh kita mulai dari K. Atau K tadi, kakak ya, kakak itu lebih lambat dibandingkan dengan Ivan. Oke, kita cek lagi. Ivan lebih lambat dibandingkan dengan Rino. Jadi dia lebih lambat dibandingkan dengan Rino. Ya kan? Nah, kemudian kita cek lagi, Rino ini lebih lambat dari siapa? Nah, Rino ini bacanya harus dari belakang ya. Rino itu lebih lambat. Ini kan R kecil gitu. Bacanya R kecil dari Indra kan. Berarti Rino lebih lambat dibandingkan dengan Indra. Nah, sekarang kita cek lagi. Indra bagaimana? Nah, ini kita tanda ini kan sudah ya. Berarti ini yang belum Indra ternyata lebih lambat. Jadi bacanya harus dari belakang lagi-lagi. Indra lebih lambat dibandingkan dengan Anton. Nah, jadi dia lebih lambat dibandingkan dengan Anton. Jadi urutan yang paling lambat ya, urutan berlari yang paling lambat itu siapa? Kakak, kemudian Ivan, kemudian Rino, kemudian Indra, kemudian Anto. Kita cek ya, A, B, C, D, E. Jawaban yang benar yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah yang E. Kakak, Ivan, Rino, Indra, dan Anto. Oke, kita latihan lagi. Jadi tujuan kita membahas soal-soal yang berhubungan dengan penalaran analitis adalah untuk membiasakan mengerjakan soal tentang penalaran analitis. Jika kita sudah terbiasa, kita akan akrab dengan soal itu. Jadi apapun bentuk soalnya, insya Allah kita akan bisa jawab ya. Oke, kita latihan lagi soal yang kelima. Sekarang kita lihat lagi ya, kita latihan lagi soal yang kelima. Amri membeli baju dan sarung. Nah, ini kalau untuk soal yang kelima ya, tipe bentuk soal yang kelima ini kita tidak perlu menyimbolkan dengan besar atau kecil karena tidak ada tingkat yang diketahui di sini ya. Tapi yang diketahui dia hanya membeli baju dan sarung baru saja. Nah, jadi kita cukup kumpulkan saja informasinya bahwa Amri yang dibelinya adalah baju dan sarung. Kemudian Dodo, ada Dodo ya. Dodo ini dia membeli sarung saja, sarung baru. Harun, nah Harun katanya sama dengan Indra. Nah, kita tidak tahu, ini belum tahu ya Indra ini beli apa, tapi dia membeli sama dengan yang dibeli Indra, tapi ditambahkan dengan sepatu. Kemudian si Agung ini dia membeli celana, membeli sarung juga, membeli peci. Nah, kita cukup simbolkan saja. Sedangkan Indra, nah Indra ya, jadi ini ada si Amri, nah A ini Agung. Nah, kemudian ada Indra memberi persis sama dengan Amri. Nah, yang dibeli Amri siapa? Yang dibeli Amri itu adalah baju dan sarung ya. Yang dibeli si Indra persis sama dengan Amri, yaitu baju dan sarung. Nah, tadi
di sini ada H, ada Indra. Jadi Indra ini katanya si Harun dia membeli sama dengan Indra. Indra itu tadi membeli baju dengan sarung. Jadi kita tambahkan baju dan sarung. Ya, baju dan sarung. Nah, ini sepatu tadi ya. Jadi si Harun ini membeli sama dengan Indra ditambahkan sepatu. Nah, karena dia sama dengan Indra, karena Indra membeli baju, membeli persis sama dengan Amri, yaitu baju dan sepatu. Nah, jadi dia yang dibeli oleh Harun juga baju dan sepatu ya, baju dan sepatu. Oke, sekarang katanya di siapakah yang tidak memiliki sarung baru? Nah, siapa yang tidak memiliki sarung baru? Tadi kita cek kalau Amri tadi ke S ya, sorry. Karena kita kasih kode lah, karena ada S itu sarung baru dan sepatu ya. Jadi ini dia beli baju dan sarung. Kemudian si Dodo ini dia hanya membeli sarung saja. Kemudian si Harun membeli sama dengan Indra. Nah, si Indra ini kan dia beli baju dengan sarung. Karena si Indra ini membeli persis sama dengan si Amri. Nah, jadi ini sarung. Nah, jadi karena si Harun membeli persis sama dengan si Indra tambah sepatu, jadi dia juga beli baju dan sarung juga. Ya kan? Kemudian si Agung membeli celana, sarung. Nah, udah ketahuan juga ya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang tidak membeli sarung baru? Jawabannya tentu saja tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat semuanya beli sarung. Amri membeli sarung, kemudian Dodo juga beli sarung juga, Harun juga membeli sarung, Agung juga beli sarung, kemudian Indra juga membeli sarung. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, yaitu tidak ada yang tidak membeli sarung baru. Oke, kita latihan lagi soal yang ke-6. Berikutnya soal yang ke-6, Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Nah, jadi dia ingin berangkat dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan, yaitu dari A ke B. Nah, jadi dia berangkatnya dari A ke B dulu, baru dari B ke C. Jadi tidak langsung ya dari A ke C, tapi A ke B dulu baru B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke B. Nah, ini kita simbolkan saja. Tarif maskapai burung, jadi maskapai burung MB, tarif maskapai burung dari kota A ke kota B. Nah, A ke B dulu lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti lebih besar ya. Lebih mahal daripada maskapai rusa. Oke, berikutnya. Tetapi tidak melebihi, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Kalau dia tidak melebihi tarif maskapai ular, artinya kan tarif maskapai burung masih lebih kecil dibandingkan tarif maskapai ular kan? Karena dia tidak melebihi, tarifnya katanya lebih mahal dari maskapai rusa, tetapi tidak melebihi. Kata sini ya, lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi maskapai ular. Kalau tidak melebihi berarti tarifnya masih di bawah tarif maskapai ular. Itu untuk tarif maskapai dari kota A ke B. Kemudian lagi katanya tarif maskapai ular dari B ke C kurang dari, kita tulis lagi untuk B ke C, tarif maskapai ular ya dari B ke C itu masih kurang dari tarif maskapai burung. Masih kurang, berarti masih kecil dari tarif maskapai burung. Tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Artinya tarif maskapai ular tadi sama dengan tarif maskapai rusa. Nah, pertanyaannya adalah maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah, nah logikanya yang akan kita pilih kan tentu yang tarifnya lebih murah gitu ya, atau yang lebih artinya yang tarifnya lebih terjangkau, tentu yang lebih murah. Kita cek dulu untuk tarif maskapai dari kota A ke kota B. Kita buat dulu hubungannya tadi. Katanya tarif maskapai untuk burung tadi kan lebih besar dari tarif maskapai rusa gitu ya, lebih besar dari tarif maskapai rusa. Nah, ini kita tulis tanda besar, boleh. Nah, di sini kita lihat besar lagi. Di sini kan maskapai ular lebih besar daripada maskapai burung ya. Jadi kita tuliskan lagi maskapai ular
lebih besar dibandingkan dengan tarif maskapai burung. Nah, ini kita dapatkan hubungannya. Nah, ini kalau kita ingin mencari yang paling mahal, sedangkan kita ingin mencari yang paling murah, ya kan? Nah, ini kita tinggal balik saja. Jadi kita bacanya di belakang. Maskapai rusa lebih kecil dari maskapai burung lebih kecil dari maskapai ular. Jadi kalau kita tuliskan lagi, maskapai rusa kecil dari maskapai burung, kecil dari maskapai ular. Jadi pertanyaannya, yang paling murah yang mana? Yang paling murah tentu saja adalah maskapai rusa untuk penerbangan dari A ke kota B atau dari kota A ke kota B. Kita simpan dulu. Sekarang kita cek lagi untuk perjalanan dari B ke C. Nah, dari B ke C katanya maskapai rusa, maskapai ular itu kecil dari maskapai burung, ya kan? Nah, maskapai ular ini tarifnya sama dengan maskapai rusa. Nah, gitu. Jadi kita yang paling, karena dia sama ya di sini, ini kan sama ya. Jadi yang paling murah yang mana? Bisa maskapai rusa, bisa juga maskapai ular. Jadi pilihannya ada dua di sini, B dan C, yaitu maskapai rusa dan maskapai ular. Nah, karena yang ditanyakan adalah maskapai yang dipilihnya dari A ke B, kemudian dari B ke C. Kalau dari A ke B sudah pasti yang kita pilih adalah maskapai rusa. Kemudian dilanjutkan perjalanan B ke C yang kita pilih. Kalau kita pilih rusa juga, kita lihat dulu di opsinya ada tidak rusa dan rusa. Nah, rusa dan rusa sepertinya tidak ada ya. Berarti yang kita pilih adalah maskapai ular. Nah, jadi yang dipilih adalah maskapai ular. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu rusa dan ular. Oke, sekarang kita latihan lagi soal yang ke-7. Berikutnya soal yang ke-7. Oke, kita cek ya soal yang ke-7. X lebih tua dari N. Kita langsung tulis ya, X lebih tua dari N. E lebih muda dari A. E itu lebih muda, berarti kecil ya, dari A. T lebih muda dari N, berarti T kecil dari N. X lebih muda dari E, berarti kecil dari E. N lebih tua dari T. N lebih tua dari T. Maka yang paling muda adalah, nah kalau paling muda berarti kita susunnya tandanya harus kecil gitu ya, karena yang ditanyakan adalah yang paling muda. Oke, boleh kita cari dulu yang tanda kecilnya. Nah, di sini kecil ya. Berarti E kecil dari A. Oke, E itu kecil dari A. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Katanya X itu kecil dari E. X kecil dari E. Nah, kemudian kita cek lagi, ternyata N, nah jadi kita bacanya X besar dari N, atau kalau dari belakang N kecil dari X kan, berarti N kecil dari X. Ya, N, jadi bacaan dari belakang N kecil dari X. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, T itu kecil dari N, atau N, oke saya tulis ulang ya, tidak muat. Oke, kita tulis ulang di sini, X N tadi kecil dari E, kecil dari A. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Katanya di sini apa tadi? N. T itu kecil dari N. Nah, kalau T kecil dari N, nah ini sebenarnya sama ya. Ini sama ya. T kecil dari N atau N besar dari T ya, sama. Kalau kita baca dari kiri, T kecil dari N. Kalau kita baca dari kanan, N besar dari T. Nah, N itu besar dari T, berarti N besar dari T atau T kecil dari N. Nah, atau kita kalau ragu ya kita tulis saja. Ini ada N tadi. T itu kecil dari N, berarti T kecil dari N. Nah, gitu. Kemudian ada yang belum kita tuliskan, sepertinya semuanya sudah ya, karena ini sama. Maksudnya juga sama, T kecil dari N besar dari T ya, sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat siapa atau maka yang termuda. Siapa yang paling muda di sini? Yang paling muda tentu saja adalah yang T. T itu kecil dari N, kecil dari X, kecil dari E, kecil dari A. Berarti T lah yang paling kecil atau T lah yang paling termuda. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, bagaimana? Semoga paham. Semoga bisa membantu. Nah, next video kita akan bahas kembali soal tentang penalaran analitis.
dengan bentuk soal yang lebih panjang ya, dan terkadang di dalam soal penalaran analitis itu terkadang juga ditanyakan tentang posisi duduk melingkar. Nah, kita akan bahas lagi di video yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.